Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara golongan 3, angkatan 63, kelompok 4. Di mana saya sebagai ketua kelompok, nama saya Nur Khairiah Tulungan SKM. Anggota 1 ada Opti Karisma Sitepu, anggota 2 Nurni Wahidah, anggota 3 Nurni Desilena Manurung SE, anggota 4 Nur Latifa Eskepnas, dan anggota 5 Opti Novita Pardede. Di mana pemangku materi adalah Bapak Muhammad Haidir SP SIP MSI. Nah, adapun materi dari video yang akan kami presentasikan ini adalah tentang analisis isu kontemporer. Di mana setelah kami melakukan diskusi bersama, maka kami tentukan bahwa isu yang akan kami angkat adalah tentang korupsi. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Pengertian korupsi. Dalam kasus umum bahasa Indonesia, korupsi adalah suatu perbuatan buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan mudah disuap. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi tersebut adalah tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan negara dan perekonomian negara. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu ada dua penyebabnya. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang berasal dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal, faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab dari luar. Faktor eksternal orang melakukan korupsi terjadi karena aspek sikap masyarakat, aspek politik, aspek organisasi, aspek ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Langkah analisis isu. Yang pertama, isu scan atau metode pentahelix. Yang kedua, menapis isu atau metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu sampai ke akar atau fishbone. Yang keempat, menyusun alternatif pemecahan atau metode SWOT. Kita akan membahas mengenai isu scan atau metode pentahelix, di mana metode ini mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen, yaitu government, akademik, bisnis, company, dan media, atau sering disebut sebagai pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat, atau komunitas, dan media. Metode USG, urgency, seriousness, dan growth adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan, di mana menentukan skala mulai dari 1 sampai 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Pengertian dari urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Pengertian dari seriousness adalah seberapa serius suatu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Pengertian dari growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Dalam mendalami sebuah isu, kita dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode SWOT ataupun fishbone. Di sini kami menggunakan metode fishbone, di mana metode ini menekankan pada hubungan sebab akibat. Ada 4 hal yang menjadi akibat atau penyebab dari korupsi. Yang pertama, yaitu individu, lingkungan, kultur, dan aturan. Untuk individu sendiri, dapat terjadinya korupsi disebabkan oleh adanya sifat tamak, gaya hidup yang hedon, minim akhlak, minim moral, dan posisi jabatan yang strategis. Kemudian untuk lingkungan, di sini terdapat keteladanan pemimpin, sistem dalam organisasi, manajemen yang menutupi korupsi dalam organisasi. Selanjutnya ada kultur, yaitu
jual beli jabatan yang sudah dianggap lumrah, kemudian berkembangnya kebiasaan korupsi. Selanjutnya, ada aturan di mana kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup adanya peraturan yang hanya menguntungkan koloni penguasa. Sekarang kita akan membahas analisis isu. Yang pertama, isu scan atau metode pentahelik. Isu scan terdapat 5 isu, yaitu government, bisnis, akademik, community, dan media. Adapun isu atau masalah dari setiap poin dapat kita lihat dari tabel berikut. Contohnya dari tabel government, yaitu Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah menerima gratifikasi sebanyak 1 miliar dan money laundry 5 juta US dollar di rumah judi dan 560 miliar ke kasino. Untuk contoh dari bisnis, akademik, community, dan media dapat kita lihat pada slide. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu menapis isu atau metode USG. Pada tabel tersebut dapat kita lihat berisi isu atau masalah dengan poin USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Untuk isu masalah pada tabel yang pertama ada total poin 14. Untuk isu atau masalah pada tabel yang kedua ada 11 poin. Untuk tabel yang ketiga ada 11 poin. Untuk isu dan masalah pada tabel keempat ada 6 poin. Kemudian untuk isu atau masalah pada tabel yang kelima ada 3 poin. Nah, yang berikutnya ada analisis isu atau diagram Fishbone. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi korupsi. Yang pertama dapat dari faktor individu, faktor lingkungan, faktor culture, dan faktor aturan. Faktor individu itu dipengaruhi karena adanya sifat tamak, pengaruh dari gaya hidup, minimnya akhlak, posisi jabatan yang sangat strategis, dan minimnya moral. Sedangkan dari faktor lingkungan, yaitu kurang keteladanan pemimpin, pengaruh dari sistem dalam organisasi, adanya manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasi. Dan faktor dari culture yaitu berkembangnya kebiasaan korupsi sehingga muncullah jual beli jabatan. Sedangkan faktor dari aturan yaitu kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup adanya peraturan yang hanya menguntungkan koloni penguasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun alternatif pemecahan isu melalui metode SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Tersedianya SDM yang memiliki integritas tinggi. Yang kedua, banyaknya lembaga atau badan yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, di mana di sini masyarakat kita masih kurang menyadari peran aktif yang dapat mencegah dan memberantas korupsi. Dan juga masih banyaknya pihak yang melindungi koruptor. Untuk yang ketiga ada opportunity atau peluang, adanya media yang dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah terutama dengan melakukan investigasi mengenai kasus korupsi. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat, di mana koruptor atau pelaku korupsi memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga bisa dilakukan dengan rapi dan tertutup. Berikutnya ada analisa SWOT, pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi menurut kelompok kami. Dari segi strength atau kekuatan,
Satu, dana penyidikan yang cukup besar. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung. Yang ketiga, tersedia sumber daya manusia yang mendukung. Keempat, terdapat STR atau surat telegram Kapolri. Yang kelima, budaya organisasi yang baik. Dari segi kelemahan atau weakness, satu, belum dibentuknya unit yang khusus menangani tindak pidana korupsi atau Krimsus, tidak adanya rencana penyelidikan atau penyidikan yang jelas. Yang ketiga, anggota tidak paham bagaimana menggunakan anggaran. Yang ketiga, ada peluang atau opportunity. Satu, adanya undang-undang keterbukaan informasi publik. Dua, distribusi anggaran dapat dijelaskan secara rinci dalam portal web resmi. Yang ketiga, sistem lelang saat ini yang menggunakan sistem pendaftaran LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama, rumitnya birokrasi. Pelaku memiliki banyak jaringan, adanya intervensi atau campur tangan. Yang keempat, komitmen penanganan tipikor instansi kejaksaan yang tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Maka dari itu, kami menyimpulkan berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait korupsi saat ini telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi seperti sifat tamak pada manusia dan adanya kesempatan adalah alasan yang kuat membuat korupsi itu dapat terjadi. Dengan meningkatkan SDM, meningkatkan sistem akuntabilitas dapat membuat kesempatan melakukan korupsi itu hilang. Akan tetapi semua usaha tersebut akan sia-sia jika setiap individu tidak membekali dirinya dengan sikap integritas. Kunci utama dalam meningkatkan integritas tersebut adalah membekali setiap individu dengan pemahaman spiritual atau agama. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.